Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum ajma'in, amma ba'du. Waqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim fi surati Al-Imran 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan guna terus istiqomah, terutama melakukan salat subuh dengan berjamaah. Langsungkan dengan kajian, mudahan dengan adanya istiqomah, mulazamah terus menerus melaksanakan kajian berserta berjamaah, Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmatnya untuk kita, turunkan barokah, turunkan ampunan, terlebih mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat dan keinginan kita, baik keinginan dunia terlebih keinginan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak pula diluncurkan dan dilimpahkan kepada baginda kita Sayyidul Mustafa wal Murtada, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, sahabat, tabi'in, para tabi'ut tabi'in sampai kepada kita tentunya, yang mudahan kita pun khususnya yang berkumpul di tempat ini insyaallah semuanya diaku sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah tidak terasa kita sudah berada di bulan Muharram di tahun 1445 Hijriah. Ini adalah hari kelima ya,
Alhamdulillah kita memasuki tahun baru, memasuki tahun yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bulan ini termasuk bulan yang 4 yang diharapkan oleh Allah, yaitu bulan yang dipilih oleh Allah. Yas'alunaka 'anil syahril haram. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang bulan haram. Bulan haram itu 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan juga Rajab. Ini adalah bulan-bulan yang memang belum Islam pun sudah ada penghormatan. Zaman jahiliyah pun sudah dihormati. Sehingga ketika datang bulan haram, bulan 4, tidak boleh mengadakan peperangan, tidak boleh merampok, tidak boleh berbuat onar. Itu zaman bahari, zaman jahiliyah. Apalagi zaman sekarang, kalau seandainya kita tahu bahwa ini adalah kehormatan yang diberikan oleh Allah, maka kita sebagai orang yang dihormatinya tentu haruslah menghormati bulan ini. Itu muliakan, ambil barokah, dan juga laksanakan sebagaimana mestinya kita menjalankan aturan Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Muharram ini insyaallah. Nanti di bulan Muharram ada tanggal 10 ya. 10 itu adalah bagian dari Asyura. Kalau orang Jawa bilang Syura. Asyura ini tanggal 10. 10 itu bahasa Arabnya Ishrun. Ishrun itu Asyura. Jadi 10, tanggal 10 bulan Muharram. Ada apa? Karena di situ banyak kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Nabi Adam alaihissalam bertemu dengan Siti Hawa tanggal 10. Nabi Yunus keluar dari ikan tanggal 10. Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Firaun tanggal 10. Terus Nabi Isa pun dilahirkan tanggal 10, diangkat tanggal 10. Pokoknya 10 itu. Banyak nabi-nabi yang diberikan oleh Allah kemuliaannya tanggal 10. Termasuk Nabi Sulaiman. Ketemu lagi cincinnya tanggal 10. Baginda Rasul pun nikah dengan Siti Khadijah tanggal 10. Berangkat hijrah tanggal 10. Nyampe ke Madinahnya memang tanggal 12 Rabiul Awal. Itu hebatnya. Jadi Asyura ini punya sejarah. Bahkan kalau dilihatin dari sejarah kekiniannya, Sayyidina Husain pun terbunuh di Karbala di tanggal 10. Makanya tanggal 10 itu ramai betul. Ya. Antara ahli sunnah wal jamaah dengan syiah itu meramaikan tanggal 10. Kalau kita tanggal 10-nya ramaikan melalui ibadah, tapi kalau syiah ini melalui maksiat. Itu biasanya gitu. Tanggal 10 tuh. Jadi kita bagaimana? Ya kalau mau puasa tanggal 10. Bahkan Nabi ketika itu menganjurkan puasa seluruhnya kan. Pertama kali puasa kan Asyura. Tapi setelah ayat Ramadan turun baru Asyura dihapuskan, hukumnya diturunkan. Jadi nilainya sunnah karena ada ayat Ramadan. Jadi Ramadannya jadi wajib, sementara Asyura jadi nilai sunnah. Bahkan Nabi menganjurkan gandeng 2. Ketika Nabi itu pernah berpesan, andaikan aku di tahun depan itu panjang umur, maka aku akan puasa tanggal 9. Tanggal 9-nya itu pengen puasa tuh Nabi itu. Tapi karena umur Nabi telah wafat, jadi sempat Nabi berkata begitu. Maka bagi kita sebagai umatnya ya kalau mau tanggal tuh 2. Tanggal 9 hari Tasu'a, lalu tanggal 10-nya di hari Asyura. Itulah. Gak bisa saya puasa Pak Ustaz. Kalau gak bisa puasa, sedekah. Sedekah. Terutama anak yatim. Gak bisa sedekah Pak Ustaz, kasih kelebihan bagi keluarga. Yang biasanya kita kasih 10.000, begitu datang hari Asyura 200.000. Tambahin. Biasa 500, datang Asyura 10 juta. Lagi. Makanya nanti tanggal 10 jangan heran kalau ibunya nagih. Kenapa? Asyura Pak, Asyura. Tambahi. Jadi simpulnya apapun yang bisa dilakukan oleh kita di hari yang ke-10 itu bisa melalui kebaikan. Gitu. Kalau memang kita tidak bisa puasa. Begitulah aturan Allah Subhanahu wa taala yang dilisankan melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di bulan Muharram ini. Jangan lewatkan ya, jangan lewatkan. Karena kita tidak tahu Muharram tahun depan wallahu a'lam bishawab. Ya kan? Apalagi sudah usia senja. Entah tahu besok saatnya.
Wallahu a'lam bishawab ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Masih menjelaskan di Ali Imran di 14. Baru satu yang kemarin itu ya. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Kemarin itu kan gitu. Dijadikan indah dalam pandangan manusia hubbus syahawat, kecintaan syahwat. Kecintaan keinginan. Ma tashtahin nafsu wa tad'u ilaihi zayyinahallahu ibtila'an aw syaitan. Perkara yang diinginkan nafsu itu. Syahwat itu perkara-perkara yang diinginkan hawa nafsu. Ini keinginan hawa nafsu itu bisa timbul karena memang ujian dari Allah, atau bisa jadi karena ajakan setan. Makanya kan di surat An-Nas dulu pernah kita bahas tentang masalah bisikan gitu. Masih ingat gak? Lawasan. Dalam surat An-Nas itu kan ada min syarril waswasil khannas gitu kan. Kita berlindung kepada Allah dari bisikan-bisikan setan, waswas khannas itu yang berbisik. Bisikan yang dimaksud itu 4. Ada bisikan ilahiyun, ada bisikan malikiyun, ada bisikan nafsiyun, ada bisikan syaitaniyun. Bisikan dari Allah, bisikan dari malaikat, bisikan hawa nafsu, bisikan setan. Itu bisikan-bisikan itu bisa jadi ujian. Ini juga sama, kecintaan kita, pandangan kita terhadap hawa nafsu, keinginan hawa nafsu itu bisa jadi karena perkara ujian atau memang setan sendiri yang berperan. Yang pertama disebut oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadi indah dalam pandangan manusia itu adalah minan nisa, perempuan. Disebut oleh Allah awalan perempuan. Memang li'annahum a'dhabu zinatad dunya. Perempuan ini lebih besar daya tariknya dari urusan dunia ini. Harta lewat, emas lewat. Kalau perempuan lewat, udah perempuan itu yang dilihat. Jadi memang daya tariknya. Kenapa? Fa innahunna haya wa innahunna habalatus syaitan. Karena maaf dalam keterangan perempuan itu merupakan talinya setan. Jadi setan itu betul-betul ngeratnya dengan perempuan tuh. Bahkan dalam keterangan lain kalau kita ini bertemu dengan perempuan yang bukan mahram tapinya, yang bukan istri kita atau bukan siapa, ketika kita di belakang, setan itu lari ke belakang. Lari ke belakang sehingga timbul dalam syahwat keinginan laki-laki itu lihat dari belakangnya. Sehingga tidak heran kalau dilihat dari belakang dikeplokin kadang-kadang pantatnya itu. Sehingga keinginan hawa nafsunya itu dari belakang. Karena setan itu membuat dari belakang. Ketika kita pandang dia dari depan, setan pun lari ke depan dia. Sehingga indah di hadapan kita. Pokoknya dikepungnya dah. Dikepungnya. Makanya tidaklah berduaan seorang laki dan perempuan yang bukan mahram kecuali yang ketiganya adalah setan. Itu. Jadi digituin oleh Allah tuh. Makanya kenapa perempuan itu mesti harus ada mahram keluar itu. Harus tertutup karena memang jadi talinya gitu. Jangankan deketan itu. Begitu tercium wanginya aja kan lain kalau. Wangi perempuan dengan laki itu lain sudah. Masya Allah. Makanya pantas disebut oleh Allah pertama kali. Sehingga yang timbul dari ini pun juga yang menjadikan dulu Bani Israel itu terjebak dalam fitnah pertamanya adalah dari perempuan Bani Israel. Itu. Sehingga karena perempuan yahmilunnal insana ala qat'ir rahim, memungkinkan karena sebab perempuan manusia itu bisa saling putus tali persaudaraan
Lantaran puan tuh. Lantaran perempuan kadang-kadang keluarga jadi putus. Lantaran perempuan persaudaraan kadang jadi putus. Lantaran persaudaraan, lantaran persahabatan gara-gara perempuan jadi putus. Gara-gara perempuan kadang-kadang tetanggaan pun jadi putus. Jadi memang perempuan luar biasa. Nabi Adam sampai dilontarin dari surga itu gara-gara Nabi Adam suruh keluar itu gara-gara perempuan kan. Nabi Adam gak mau makan buah huldi. Siti Hawanya makan aja bang, makan aja, kita kapan lagi kita langgang di surga bang? Ini kan tipu aja bang, kita nggak boleh makan ini karena kita tidak boleh lama-lama di sini. Ayolah akhirnya dimakan tuh, keluar Nabi Adam. Dan ternyata menurut penelitian orang-orang yang sekarang dijeblosin penjara pun juga banyak dari perempuan. Pejabat tinggi yang sudah punya pangkat yang begitu tinggi, ternyata tersandung korup lantaran perempuan dorongannya. Ambillah bang, itu duit kan kita yang punya bang. Kita yang nyatet bang, gak ada yang tahu. Ya sedikit aja bang, 2% aja ambil. 2% dari satu orang. Waktu sabil mal, terkadang kita ini gara-gara perempuan sehingga kita bersibaku usaha cari duit, cari harta gara-gara perempuan. Siang malam usaha kita ini, padahal kadang-kadang minal haram, usahana pun haram pun gak jadi masalah, sikat habis. Wartikabil muharramat, kadang kita tidak melakukan muharramat, yang diharam pun juga kadang-kadang disikatnya gitu. Makanya tidak salah Nabi menyebutkan ma taraktu fitnatan adarrur rijala minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan satu fitnah yang lebih membahayakan kepada laki-laki kecuali perempuan. Bagi laki-laki fitnah yang paling besar itu perempuan. Jadi besarnya pengaruhnya. Bahkan ma ra'aitu naqisati aqlin wa dinin aslabu lil labbir rajulil hakimil minkunna. Tidaklah aku melihat yang kurang akal, kurang agama, sehingga menjadikan bisa menghilangkan akal bagi seorang hakim itu gara-gara perempuan. Seorang hakim bisa hilang akal dalam keputusannya gara-gara perempuan itu. Jadi pengaruhnya luar biasa ya. Nabi Sulaiman itu kurang apanya, perempuannya banyak. Begitu liatin Datu Bilqis saja kelepek-kelepek Nabi Sulaiman. Masya Allah. Nabi Daud alaihissalam nangis lama tuh, gak diampuni oleh Allah. Gara-gara apa? Gara-gara perempuan itu. Salah melamar orang, perempuan bini orang mau Nabi Daud tuh. Nanti kisahnya lah. Gara-gara puan itu masih banyak ya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita selamat ya semua dari fitnah perempuan. Kalau perempuan gak usah amin, laki. Ini laki yang harus amin. Abang aminkan ya. Lalu yang kedua wal banina. Banin anak laki, banat perempuan. Disebutkan oleh Allah manusia condong kepada syahwat yang kedua itu adalah banin, anak laki. Kenapa disebutkan anak laki ini? Karena biasanya anak laki ini kalau punya kehormatan yang lebih daripada perempuan. Dulu kalau lahir anak laki itu, begitu diagung-agungkannya tuh. Zaman jahiliyah itu kalau anak laki yang lahir betul-betul dipestain. Anak laki yang lahir betul-betul dimuliakan, segalanya dikasihkan ke dia, sampai jadi jaminan pun itu anak laki. Dulu ya. Maka disebut banin. Tidak perempuan yang disebutnya. Karena memang punya kelebihan gitu.
Nah yang kedua ini didahulukan ketimbang wal qanatiril muqantarah. Qanatir itu adalah amwalul katsirah, harta yang banyak. Al muqantarah yang dikumpulkan. Banin didahulukan ketimbang harta yang banyak. Kenapa? Karena biasanya anak itu lebih dominan. Li'annahum far'un nisa. Karena anak-anak itu adalah cabang dari perempuan yang lebih besar fitnahnya ketimbang harta. Makanya ini anak dikeduain. Setelah perempuan baru anak. Dan itu biasanya pengaruh fitnahnya besar ketimbang harta. Bahkan kalau ditanya bapak itu kalau sudah berkeluarga punya anak, kira-kira sayang anak apa sayang ibunya? Lebih sayang anak apa lebih sayang mamanya? Sayang anak kan? Oh, itu pasti ngomongnya kita ini sayang anak. Kemana-mana kita sayang anak. Tapi saya yakin itu bohong sebetulnya. Pasti sayang mamanya tuh. Lah buktinya kalau anaknya dipangku orang nggak apa-apa. Lah kalau mamanya dipangku orang, berarti lebih sayang mamanya ketimbang anak. Dia tumbal aja itu. Jadi memang ada peribahasa begitu tuh memang tidak heran gitu. Karena anak ini setelah perempuan itu anak lahir. Kita sudah punya bini, lalu di dalam bini itu ada anak. Begitulah cara Allah Subhanahu wa taala menyusunkan kata sekaligus memberikan pengesanan. Ada pesan tersendiri sebetulnya penyusunan ini. Jadi kita ini punya anak ini fitnahnya besar daripada harta. Lalu yang ketiganya adalah wal qanatiril muqantarah. Manusia itu condong kepada keinginan syahwat hawa nafsu itu muqantarah, harta yang banyak. Bahkan disebutkan oleh Allah minaz zahab, pengen banyak emas, bukan pengen banyak emas. Kalau emas itu beda. Pengen banyak emas, wal fiddati dan perak. Emas dan perak ini menjadi kebanggaan, disebut oleh Allah duluan daripada al-khail. Khail itu kuda yang bagus, al-khailil musawwamah, kuda yang bagus. Kalau kita sekarang ini bukan kuda berarti Honda, Avanza, Suzuki dan sebagainya. Mobil itu kan atau kendaraan. Disebutkan oleh Allah emas dan perak duluan ketimbang kendaraan. Kenapa? Karena biasanya orang itu lebih punya kebanggaan ketika merasa punya itu. Punya emas perak yang banyak, punya kebanggaan tersendiri. Sehingga didahulukan emas dan perak ini. Karena orang ini berpesibaku tuh. Biasanya lantaran emas perak inilah manusia itu walaupun kayak apa gitu, harus berbanting-bantingan. Coba tengok Bapak, kalau seandainya kita ke tempat pertambangan emas, kalau pertambangan emas itu yang dikelola pemerintah, tentu penjagaannya pun ketat. Dari mulai pintu masuk sampai masuk lubangnya dijaga terus. Apalagi di pertambangan ilegal. Itu premannya Pak. Masya Allah. Kok tahu Pak Ustadz? Saya pernah masuk. Jadi apa ya? Saya ini orangnya penasaran. Jadi kalau ada waktu senggang itu, kadang-kadang kemana aja hidupnya. Suatu ketika saya ditakdirkan ke Gunung Pongkor Emas, ke Gunung Pongkor yang ada di Bogor. Bogor berbatasan dengan Banten dan Pandeglang. Itu ada Gunung Pongkor. Itu Gunung Pongkor itu emas yang dihasilkannya itu yang menjadi emasnya Monas. Emasnya Monas itu dari situ. Sampai saat ini itu Gunung Pongkor. Itu ada kawan di situ ngajak ke kita cari emas yang ketika itu bukan dari pengelolaan pemerintah atau swasta atau perusahaan, ini dari ilegalnya.
Itu setiap karung yang keluar bayar 200.000. Preman sudah di atas. Satu karung tuh. Kita masuk ke dalam, bawa, masukin karung, bawa ke atas. Nanti dari karung itu tuh imma bisa keluar 7 gram kah? 10 gram atau nggak tahu gimana rezeki kita kan. Tapi yang jelas keluar karung 200.000. Dulu. Pokoknya nggak bisa lepas. Nggak dikasih aja. Orang lagi di dalam tuh dilemparin batu. Tuh, gelinding. Batu dari atas tuh bawa tanah. Nutup orang di bawah. Selesai itu, nggak bisa apa-apa lagi, mati. Dolimnya orang tuh. Gara-gara apa? Emas. Hatta seperti itu pun dilakuin. Inilah yang disebutkan zuyyina linnasi hubbus syahwat. Dijadikan pandangan indah bagi manusia dalam hal ini. Sehingga orang apapun itu berjibaku tuh. Minadz zahabi wal fiddah. Karena memang kecintaan emas dan perak ini menjadi kebanggaan daripada yang lain. Fa inna fakhrun sahibuha a'zamu. Karena keagungan, kesombongannya dalam masalah yang dua ini itu a'zamu, lebih besar daripada yang lain. Punya kendaraan biasa saja, tapi kalau punya emas kan lain. Sampai pulang haji aja yang dibawa pun bukan Toyota tapi emas. Begitulah cara Allah. Mas ya dikali. Ibu kan di rumah juga punya emas banyak ya. 80 kilo emas karyo. Mas Jawa. Makanya pantas kata Nabi, laukana libni Adam wadiyani min dhahabin. Jika andaikan bagi Ibnu Adam itu dikasihkan 2 lembah yang penuh dengan emas, latamanna ayyakuna lahuma salisun. Maka pasti menginginkan untuk yang ketiganya. Dikasih 2 lembah penuh dengan emas, pasti pengen yang 3 tuh. Pengen lagi gitu. Dan itu wala yamlau jawfa Ibnu Adam illa turab. Itu mulutnya tidak akan penuh, tidak akan bisa kenyang dengan itu kecuali dengan tanah. Artinya kalau sudah mati dijajali baru selesai itu, tidak akan bisa berhenti itu, terus saja begitu. Didahulukan emas dan perak karena memang itu lebih dominan daripada yang lain. Lalu kemudian wal khailil musawwamah, baru kendaraan, baru kuda yang bagus. Kalau sekarang ini kan kendaraan yang bagus, kendaraan yang mewah, yang leg, yang super terbaru, yang lebih canggih dari yang tadi. Padahal di rumah sudah 3, 4, 5, 6. Datang yang baru ganti lagi, ada yang keluar lagi ganti lagi. Sampai ada teman itu di showroom, Ustadz orang sini itu kayak apa ya? Kenapa? Beli mobil keluaran terbaru dia beli, setiap ada yang terbaru dia beli. Cuman itu nggak lama, paling setengah bulan dia jual lagi. Lalu saya tanya, Pak, kenapa Bapak ini beli mobil sebentar jual lagi, beli mobil sebentar? Pengen nyoba aja. Coba, pengen nyoba aja. Yang punya duit kan begitu, Pak. Kalau kita nggak punya duit, pikir 2 kali. Yang punya duit itu apalagi tuh, keluaran baru dia beli. Sudah nyobain setengah bulan, 1 bulan jual lagi itu. Sampai ada yang ditawarin ke saya itu baru setengah bulan tuh, Ustadz mau nggak nih mobil baru Pak Ustadz ini, orang ini dijual lagi nih. Betul kayak itu, betul itu, dilihat itu betul juga, keluaran terbaru. Bahkan ada yang mobil yang belum keluar di showroom dia sudah beli. Begitu orang keluar di showroom banyak dia jual. Ada yang begitu. Begitulah orang-orang yang ketika diberikan pandangan dalam masalah duniawinya indah, sehingga tidak ada
tidak ada beresnya tuh. Begitu aja terus. Wal khailul musawwamah, dijadikan pandangan indah bagi manusia keinginan hawa nafsunya itu untuk condong terus menerus dalam kendaraan sehingga tidak ada beresnya. Bahkan kalau sekarang ini hilang fungsi kendaraan itu sekarang. Kalau kendaraan dulu itu kan fungsinya untuk mengantarkan kita supaya mempermudah. Kalau kita sendirian kan punya kendaraan tapi bisa sendirian kan gak enak. Tapi kalau mobil kan bisa banyakan. Itulah kenanya mobil fungsi. Tapi sekarang ini bukan fungsinya lagi yang dicari, lebih kepada gengsi lagi. Sekarang nih fungsinya hilang sekarang, lebih kepada gengsi. Yang dicari mewahnya sekarang. Yang dicari adalah teknologinya yang tercanggih. Padahal fungsinya sama-sama aja ya. Ke Balikpapan yang nyampe sampai juga sama. Oplet zaman dahulu dengan mobil yang sekarang, begitu ke Balikpapan sama-sama juga, lewat jalannya sama juga. Yang dipakai bensin itu juga sama aja sebetulnya. Cuman gengsinya ini nah, duduk di jok Mercy dengan jok BMW kan lain. Duduk di BMW dengan L300 kan lain. Itu aja gengsinya. Lalu selanjutnya wal an'am, manusia itu diberikan pandangan indahnya kepada an'am, binatang ternak, sapi, onta, kambing gitu. Sehingga yang punya binatang ternak ini pun juga sama, keinginannya bukan 1, 2. Kalau sudah 2 pengen 3, pengen 4, pengen 5 sampai ratusan pokoknya gitu. Itu ketika binatang ternak diberikan oleh Allah pandangan itu menjadikan seseorang itu indah gitu. Bahkan warhars ini adalah ladang, pengen punya sawah, pengen punya kebun. Itu bagian dari pandangan duniawi itu. Yang keinginan-keinginan itu kadang timbul daripada Allah sebagai ujian, atau bisa jadi keinginan itu adalah hawa nafsu gitu. Makanya aulia Allah itu ketika naik dalam suluk perwalian itu biasanya diuji 3 oleh Allah. Lulus dari 3 itu jadi wali sudah. Apa yang 3 itu? Pertama, nafsunya ditundukkan oleh dia. Tunduk hawa nafsu diuji oleh Allah duniawi. Mendadak orang yang ketika mau jadi wali itu duniawi itu hadir. Pokoknya dari berbagai arah hadir ke dia. Tapi dia tolak semua. Lulus itu. Datang lagi yang ketiga. Apa itu? Perempuan. Itu jadi ujian terakhir tuh. Guru saya bilang yang paling terpental itu ketika orang mau jadi wali itu di masalah perempuan. Kalau hawa nafsunya sudah tunduk, dari duniawi dia sudah tidak butuh. Begitu perempuan, terkibaknya tuh. Masya Allah. Jadi diuji masalah itu tuh. Sampai Tuan Syekh Abdul Qadir pun pernah diuji dengan perempuan ini. Tuan Syekh Abdul Qadir itu. Maka jadilah ladang ini pun juga ujian. Pengen punya sawah, pengen punya kebun, pengen punya tanah, pengen punya kaplingan. Sudah 1 kapling, pengen 2 kapling, 3 kapling, 1 hektar, 2 hektar, terus pokoknya gitu. Dalam pandangannya ini kemana nanti arahnya? Kalaulah dia itu pandangannya untuk Allah sehingga dia perbuat semuanya itu untuk Allah, alhamdulillah. Tapi kalau pandangannya lepas daripada itu, kemungkinan 2, bisa jadi ujian atau bisa jadi ini hawa nafsu setan. Makanya kata Allah, dzalika mata'ul hayatid dunya.
Yang demikian itu kesenangan duniawi. Dari mulai perempuan, anak-anak, harta yang banyak, punya kendaraan bagus, binatang ternak yang banyak, lalu aset di mana-mana. Itu ada kesenangan dunia, kata Allah. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kami jadikan, kata Allah, apa-apa yang ada di muka bumi ini zinatan, perhiasan. Dijadikan oleh Allah indah semua. Laha linabluwahum, bagi itu semua adalah bagi ujian bagi mereka. Ujian itu semua. Ayyuhum ahsanu amala, siapa yang paling bagus amalnya. Punya bini bisa jadi ayyuhum ahsanu amala, siapa yang paling bagus. Punya anak-anak juga demikian, siapa yang paling bagus amalnya dari anak-anak itu. Punya harta yang banyak, Allah pun lihat siapa yang paling bagus dari harta itu yang paling baik. Punya kendaraan, punya aset, punya binatang ternak yang begitu banyak, itu pun juga sebetulnya ayyuhum ahsanu amala. Diuji oleh Allah siapa yang paling bagus peramalannya dari situ. Jadi semua itu memang bisa jadi jembatan untuk kita. Bisa jadi meraup keuntungan yang begitu besar sehingga kita pun akan menjadikan pahala yang gede. Kalau ujian itu kita lulus. Yang bahaya itu ketika kita dikasih semuanya, ujiannya tidak lulus. Ini yang bahaya tuh. Sehingga kata Allah, wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah lah husnul ma'ab, sebaik-baiknya tempat kembali. Artinya fayambaghi ar-rughbatu fih duna ghairi, sebaiknya kita ini senang dengan yang diinginkan oleh Allah, bukan yang lain. Artinya kalau kita ini diberi oleh Allah harta yang berlimpah, maka yang diinginkan oleh Allahnya apa? Nah itulah yang dikasih oleh Allah tuh, yang diinginkan oleh Allah. Kita diberikan kendaraan oleh Allah yang bagus, maka yang diinginkan oleh Allahnya apa? Karena tempat kembali ke Allah itulah yang harusnya dituju oleh kita. Jadi jangan punya rasa, berarti kita ini nggak usah kaya nih hidup nih, nggak usah punya harta lah, bukan begitu. Jadi ketika apa yang ada di kita ini menjadikan kita ujian, atau barangkali memang hawa nafsu kita ini condong ke situ. Tapi kalau lulus dari semua itu kan jadi bagus juga. Punya anak bini menjadikan kita makin dekat dengan Allah, sama-sama kita ibadah ke Allah, kan bagus. Punya harta yang banyak ternyata jadi menunjang kita untuk bisa ibadah, bisa umroh, bisa haji, bisa sedekah, bisa zakat, kan bagus tuh. Punya kendaraan kita pakai untuk ke pengajian, silaturahmi, undang saudara, kan bagus tuh. Nongkrongnya pun di majelis taklim, nggak pernah nongkrong di diskotik tuh. Yang bahaya tuh kan ketika nongkrong begitu. Dipakai kerja, dipakai aktivitas oleh kita untuk pekerjaan sehari-hari kita, kan bagus. Punya binatang ternak juga demikian, banyak binatang ternak, lalu orang-orang membutuhkan, bagus kan? Itu musim kita punya kambing, musimnya Idul Adha kan kita jual tuh. Kan banyak orang yang mau berkurban, sementara kita tidak berternak. Ada orang yang ternak, kan sama-sama tuh jadi ibadah tuh. Ternak sapi kita di mana-mana misalkan. Lalu kita jual kepada mereka yang mau berkurban, mau ibadah tuh. Beli sapinya dari kita, kasih harga yang murah. Kan ibadah tuh. Lumayan kan? Di luar 26, di kita 25. Lumayan, 1 juta kita sedekah. Jadi punya nilai itulah yang diinginkan oleh Allah tuh. Kalau enggak gitu, berarti hubbus syahwat kita nih. Cinta dengan kesenangan. Kalau enggak begitu, apalagi punya ladang, misalkan punya ladang, punya kebun, punya kaplingan, itu juga sama. Kita kebuni dengan apa yang dimanfaatkan oleh masyarakat, lalu setelah panen bagiin, kan bagus tuh. Bagusnya sih begitu. Seperti itulah yang diinginkan oleh Allah. Jadi jangan hanya
mengantar keinginan nafsunya. Kalau hanya mengantar keinginan nafsu, nggak bakalan ada beresnya tuh. Kita usaha, pengen apa usaha tuh? Pengen punya harta. Kalau sudah punya harta, mau ngapain? Kan gitu. Kita ini punya emas yang banyak. Kalau sudah punya emas yang banyak, mau ngapain? Semua itu ternyata hanya kiasan saja. Hanya mata'ul hayatid dunya, kesenangan duniawi saja. Buktinya begitu kita balik ke Allah, selesai semua. Ibu emas runcung, gelang banyak, cincin banyak, kalung gede. Begitu meninggal dipelorotin sama suaminya, dijual sama suaminya. Untuk apa? Modal kawin lagi. Ternyata semua itu ditinggal semua. Orang bahari kadang-kadang tuh suka nyimpen perhiasan, suka nyimpen benda pernak-pernik tuh. Oh, di lemari itu kadang-kadang penuh. Ya kan, orang bahari itu senang gitu. Oh, gelas-gelas emas, piring-piring emas itu, teko emas, cangkir emas gitu. Orang bahari itu senang begitu. Itu ditatanya semua. Begitu meninggal, gak ada satupun yang dibawa tuh. Dulu masih hidup dipakai dikit ditepreknya, nggak boleh. Mau dipakai tuh cangkirnya, mau dipakai nggak boleh. Semua jadi pajangan. Apa itu tujuannya? Ini nih, zuyyina linnas, dijadikan indah dalam pandangannya itu, sehingga timbul pengen memiliki semuaan itu, dimilikinya. Nah, itulah pandangan itu. Padahal semua itu kiasan saja. Begitu dia balik, ternyata selesai. Pernah saya memberesin barang-barang yang seperti itu. Wow, ketika beliau itu masih hidup, semua barangnya itu dibeli dari, ada yang di luar negeri, ada yang dari dalam negeri, semua indah-indah, bagus-bagus. Begitu meninggal, selesai, suruh diberesin sama keluarga, diberesin, dikasih-kasihkan. Oh, bagus-bagus. Dulu mama kami ini nyentuh aja nggak boleh ini. Nyentuh aja nggak boleh. Ditepleknya itu nyentuh. Apalagi kalau ada yang pecah, wah pokoknya udah beres aja di situ tuh. Caci maki keluar tuh. Begitu meninggal, satu pun nggak ada yang tahu. Begitulah cara Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita akan tidak bolehnya hub, tidak bolehnya kecintaan ini terlalu dengan duniawi. Karena sejatinya mata'ul hayatid dunya, itu kesenangan aja, kesenangan dunia. Berarti kalau kesenangan dunia, hanya dunia saja yang senang, akhiratnya ya belum tentu. Makanya karena ini adalah kesenangan dunia, jadikan oleh kita kesenangan untuk kita di dunia, tapi jangan menghalangi kita untuk akhirat. Itu aja sih, ya. Jangan menghalangi kita untuk akhirat, sehingga gara-gara itu kita tidak bisa ibadah. Gara-gara itu kita melakukan perbuatan haram. Gara-gara itu kita tidak bisa dekat dengan Allah. Nah, itu yang tidak diinginkan. Gara-gara kendaraan kita terlena, nggak mau lagi di majelis ta'lim, nggak mau lagi berjamaah, terus saja jalan-jalan aja terus. Nah, itu nggak mau. 6:30 cukup sudah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kehilapan. Insyaallah kita sambung lagi di lain kesempatan yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنت إمام الحاضر اسم قانوها الغيب